Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya selalu 3 periode itu selalu kebagian jam-jam di mana mulai orang itu terniang-niang. Waktu zaman di kita ngingati juga malam. Tanggal 12 September tahun 2020 juga jam segini. Sekarang malam. Biasanya jam segini itu ada film yang paling itu menggiurkan, itu gak bisa diganggu. Itu namanya film Ikatan Cinta. Wah. Siapa suka? Wah. Tapi saya bersyukur pada malam hari ini, biarpun perutnya kenyang, mungkin teman-teman sedikit ngantuk lelah, tapi ada standby di sini, tetap konsisten. Ini kami hargai. Terus buat semuanya. Saya ingin kita belajar bersama-sama pada malam hari ini, mulai tadi pagi, pada tadi siang, sampai besok. Teman-teman bukan hanya sebagai pengamat, penikmat, atau penggemar. Karena itu tidak ada efeknya. Anda hanya mengamati kita, itu tidak menguntungkan. Anda sebagai penggemar, itu juga tidak menguntungkan. Apalagi cuma sekedar datang sebagai peserta karena suka dengan Ablen. Tapi saya ingin berharap penuh pada teman-teman semuanya, datang pada acara hari ini sampai besok, teman-teman pulang benar-benar dapat sesuatu untuk perubahan diri sendiri dan perubahan banyak orang. Siapa yang mau? Oke, terima kasih. Langsung pas, Pak. September 2020, saya pernah bicara di panggung ini pada kawan-kawan. Tahun 2017 panggung ini adalah saya waktu jadi bibi. Tadi ada fotonya ya. Saya belum punya tekad apa ya saya ciptakan, saya harus berubah seperti apa. Saya belum bisa menemukan sesuatu yang kuat. Kenapa saya harus jalankan bisnis ini? Yang terpenting waktu itu bagaimana cicilan mobil saya yang 3.150 itu bisa terbekal dari kalian, sehingga dari rosokan dan komputer ini bisa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk nabung. Belum menemukan sesuatu yang kuat. Kenapa saya harus jalankan bisnis ini? Tahun 2017 income ada dari 6 juta terakhir sampai yang 16 juta. Itu tahun 2017. Itu pun belum ada sesuatu yang kuat, teman-teman. Saya baru menemukan sesuatu yang kuat dalam diri saya di tahun 2018. Ketika saya ke Singapura sama Pak Jenny, Pak Andrianto, silakan beri Pak Andrianto. Ya, beri pos Pak Andrianto ya. Saya sama Pak Andrianto itu makan di Singapura dengan burung dara 3. Itu tak kira itu seperti makan-makan di mall Eko gitu ya, paling saya ketahui oleh sampai wajib gitu ya. Nonton itu kayak itu baru 1 juta pun jodoh mangan telur gitu. Wah, harganya ternyata dari itu mahal-mahal. Begitu saya kembali ke kapal di statusnya, saya ketemu dengan seorang ibu-ibu, anaknya 3, orang dari Manokwari. Kuliah ada yang di Jerman, di Australia, dan setiap bulan dia keliling mengunjungi anaknya. Dia bilang pada saya, Mas sudah berapa lama? Bangga, anu-anu. Yang sabar ya Mas, tenang. Bis ini benar-benar enak banget. Enaknya di mana? Oh saya baru cek baru pertama kali. Ya, wah dia cerita betapa banyak kue-kue luar biasa di bis ini. Waktu itu saya juga nggak bisa rokok, akhirnya saya juga dikasih rokok. Pak jadi senang, alhamdulillah tambah rokok. Karena juga sama-sama habis rokok itu. Ya. Ternyata teman-teman, waktu saya ke Singapura tahun 2012, saya bertemu dengan 2.000 agen se-Indonesia yang punya income 1M, 2M, 20M. Itu di berbagai macam usia, berbagai macam latar belakang. Akhirnya berpikir, wah, berarti saya punya peluang dong di sini. Saya disuruh pulang dari Korea, percepatan omset data, langsung cepat teman. Tapi ada caranya. Perusahaan sebagus apapun, kalau kita tidak menjalankan, tidak ada hasil. Bisnis potensi besar pun income-nya, kalau kita cara menggunakan salah, juga tidak ada hasilnya. Sehebat apapun
kita dari latar belakang apapun, kalau kita tidak mau belajar juga tidak akan pernah berhasil. Kuncinya di bis ini. Pertama, kita punya kesediaan menguasai gelas, benar-benar belajar, khususnya di bidang ini. Saya sangat respect di ruangan ini dengan saya berhadapan dengan berbagai macam latar belakang. Yang ini punya kesediaan membantu orang dari resiko kebangkrutan, dan teman-teman mendapatkan dampak dari perubahan itu, dampak dari akan menolong. Oleh karena itu, saya katakan lagi, perusahaannya bagus, produknya bagus, mentornya luar biasa, tapi kalau kitanya tidak punya kesediaan mendengarkan, mengamati, melakukan, tidak ada hasil. Saya ada sebuah cerita teman-teman, seorang kakek, beliau ini sebagai petani, penebang pohon. Dia ingin nebang pohonnya itu biar cepat. Ya, setiap hari dia nebang pohon. Dia pakai gajil biasa, krek gitu ya. Bayangkan ya, tiap hari dengan usia sudah sedikit rapuh. Ya, kita dikasih tahu. Kayak kalau dalam 1 bulan harus setor sekian biji kepada PT, kakek akan kehabisan cara. Tidak apa-apa, saya akan cari pegawai. Ongkosnya jauh lebih besar. Dia nambah pegawai lagi, ongkosnya jauh lebih besar. Dia masih menggunakan bergaji. Ada seorang muda, kakek kalau ingin hasil cepat, walaupun tenaganya itu sedikit, ada cara gimana? Tapi ada harga yang dibayar, Ya, Pak Andika bisa tampilkan slide yang pertama kami. Ada 3 variabel yang perlu kita bayar kalau kita ingin sukses. Yang pertama adalah waktu. Variable time. Pertama waktu. Teman-teman sudah mau menginvestasikan waktu dari pagi sampai besok. Berarti sudah berkorban waktu. Yang kedua, energi, tenaga. Punya waktu, tidak ada tenaga pertemuan, tidak dapat sesuatu. Datang ke pertemuan, Anda nggak bayar tiketnya, nggak bayar Anda ke gathering 275, Anda nggak bisa masuk. Segala sesuatu harus ada harga yang dibayar. Si kakek akhirnya sudah keluarkan waktunya, tenaga dihabiskan, tinggal satu, harus bayar beli alatnya teman-teman. Dia itu beli gergaji mesin kepada si engkau. Saya beli gergaji mesinnya. Katanya si anak muda gergaji mesin ini kalau untuk menebang pohon lebih cepat. Oh iya, berapa harganya? Kurang lebih sekitar 10 juta. Dibayar sama si kakek. Dia langsung ke alas, dengan semangat antusiasnya diginikan. Misalkan ini pohon, ini itu. Kok gak potong-potong? Pindah lagi pohon. Kok gak putus? Akhirnya si engkau itu kembali ke penjual gergaji. Kamu itu bohong. Aku udah bayar waktunya, aku udah tenaganya tak kuras, aku udah bayar harganya. Tapi kenapa faktanya pohonnya enggak terpotong-potong? Loh, masa sih kayak iya? Si coba tak cobakan. Gimana pakai patunya? Tak gini kan tak tempelkan. Loh alah, lah gak beli mesinnya Pak. Teman-teman mungkin masih bingung atau mungkin ngantuk masuk dengan cerita saya. Enggak kan? Terima kasih kalau gitu. Kita itu sudah punya alat bantu yang luar biasa, yaitu pertemuan. Tadi Pak Joko di sesi pertama bahas tentang teknik follow up. Ada namanya gulungan leader sama gulungan sistem. Mungkin masuk gulungan apa Mas? Ya, nanti akan saya tunjukkan. Jika teman-teman menggunakan yang saya sampaikan malam hari ini, sekalipun teman-teman itu tidak mampu meyakinkan orang, siapa yang di sini punya latar belakang bukan pengusaha, tapi bisa sponsor pengusaha, bisa angkat tangan. Latar belakang karyawan biasa, tapi yang disponsori orang pengusaha. Ada kira-kira? Gak ada. Kalau teman-teman sebagai karyawan yang sponsori seorang level pengusaha, ketakutannya di mana? Khawatir. Kalau bos bukannya besar, karyawannya kecil gitu kira-kira? Ingin nggak teman-teman kita seorang karyawan ataupun seorang ibu rumah tangga, tapi kita bisa sponsor level up. Seorang pengusaha, dia benar-benar bermindset bisnis, bukan hanya ada uangnya tapi tidak bermental bisnis. Karena saya pernah mengalami
presentasi orang daerah Watusari sama Manduro, orangnya kaya, pengusaha pasir, tapi bangunnya dia nggak pakai, MBT dia nggak punya, nggak bisa diajak asuransi. Ukuran level up bukan masalah uangnya teman-teman, tapi kerangka cara berpikirnya. Ketika dia masuk, itu akan gulung bisa besar. Siapa yang mau? Perhatikan yang pengalaman saya. Saya sponsori Bu Fitri secara income. Saku kuiran, nanti saku kuiran. Gak ada apa-apa nih Pak. Saya sponsori Bu Fitri tahun 2012 dikasih waktu 1,5 tahun baru bisa ketemu. Income saya waktu masih sekitar 16,5, 18, belum sampai 25. Saya ngangkat angka 25, 45 itu tahun 2018 akhir. Ya. Apa yang membuat Bu Fitri klik? Simpel teman-teman. Saya undang Bu Fitri ke live. Saya tidak punya kemampuan bagaimana meyakinkan Bu Fitri untuk melihat bisnis ini. Seringkali kita masih menggunakan kekuatan personal. Kalau Pak Joko mengatakan itu namanya gulungan leader. Presentasinya sudah oke, follow up-nya sudah oke, buat janjinya sudah oke. Tapi kenapa Pak? Kok mereka tidak bisa klik 100%? Karena kita belum kita bawa ke namanya gulungan sistem. Apa itu gulungan sistem? Live today dan core vision. Saya bisa minta tolong bantu webbot di sini. Bagaimana cara menghubungkan orang yang sudah dipresentasi itu nanti akan tertarik ikut ke pertemuan namanya Live Today itu dengan mudah. Ada penghubungnya, ada rantainya. Coba teman-teman kalau yang suka sepeda ondel, di sini aja Pak, karena saya pendek. Kalau di itu tak kelihatan di belakang. Ya. Yang penting nggak ngantuk ya. Saya ingin benar-benar teman-teman datang di sini bukan sebagai pengamat, bukan sebagai pelengkap, bukan hanya sebagai penikmat. Tapi saya ingin teman-teman semua di sini benar-benar menjadi jenderalnya para jenderal, leader para leader. Terima kasih Pak Dewi. Bisa nggak? Terus aku Pak Dewi Pak. Bisa ini Pak. Apa penghapus? Oh jadi kuyu lah Pak gitu. Oke. Terima kasih Pak Dewi. Ketika teman-teman paham cara menghubungkan dari materinya tadi Pak Saiful Sumarsono, mindset yang sudah terbuka, mentalnya sudah terupgrade, kesediaan memberinya sudah muncul, kemudian sudah belajar presentasi, berarti seperti Kodani tadi, teknik follow up-nya sudah disampaikan oleh Pak Joko, terus bagaimana cara closing personal dari Pak Andrianto. Tapi ada satu hal, jika ini tidak dilakukan, bisnis Anda akan stuck, tidak akan kemana-mana. Karena teman-teman tidak tahu di mana pendukungnya. Udah keluar ya? Oke. Lingkaran yang pertama, ini saya namakan namanya gulungan leader. Gulungan leader sebuah aktivitas yang kita lakukan sendiri. Contoh apa? Presentasi, follow up, buat janji, ya, ketemu orang ke rumahnya, ketemu di kafe, itu gulungan leader. Yang itu harus kita yang melakukan. Pertanyaannya, jika teman-teman dalam satu hari harus ketemu dengan 10 orang, jika Anda masih kejar paruh waktu, habis gak waktunya? Habis. Gunakanlah yang kedua, namanya gulungan sistem. Gulungan leader tadi namanya presentasi ya, presentasi. Kemudian ada follow up. Itu gulungan leader. Jadi ada pesan lah. Pesan itulah namanya gulungan leader. Yang itu habit kita lakukan di bisnis ini. Presentasi, buat janji, telepon orang, nambah daftar nama terus kita lakukan. Dan itu tidak bisa diwakili oleh orang lain. Setelah itu tercipta, maka kita bawa ke gulungan sistem. Namanya pertemuan Live Today dan Core Vision. Tapi jika ini tidak ada penghubungnya, orang tidak akan masuk. Seperti kita pakai sepeda ontel, ada gear belakang, gear depan. Ini nggak bisa jalan kalau nggak ada apanya. Rantainya, tak kasih rantai di sini. Rantai di bisnis ini apa Pak? Rantainya yaitu edifikasi.
institusi B ya, edifikasi. Itulah rantainya. Apa itu edifikasi Pak? Promosi. Teknik presentasi bisa diajari oleh Kodade. Teknik follow up sudah diajarkan oleh Pak Joko. Bagaimana kita punya penjual pribadi diajarkan oleh Pak Andrianto. Tetapi kalau kita tidak mau mempromosikan ke jumlah banyak orang, bisa Anda hanya di situ saja. Ya. Jadi kalau kita mau sukses, variabel ini harus kita bayar. Jangan cuma sekedar punya waktu, punya tenaga, tapi nggak mau bahkan WW-nya nggak bisa. Seperti umpama tadi, ya. Next Pak. Nah, ini yang saya lakukan teman-teman tahun 2017. Goal saya waktu itu bagaimana saya mau bisa melunasi hutang. Tercapai tanggal 22 Oktober tahun 2017. Saya itu punya hutang 186 juta. Saya tidak ada pilihan. Rumah belum ada sertifikatnya. Saya orang perantauan. Bagaimana saya tinggal di Ngoro, tidak membebani orang tua dan saudara kandung saya ketika dia mendengar saya punya hutang. Dan saya bersyukur sekali teman-teman, lewat bisnis ini tanpa tangan dingin beliau, saya bukan siapa-siapa. Siapa orang yang paling berjasa yang membantu mengenakan bisnis pertama kali beri plus buat sponsor saya, buat Bapak Alto dan Bapak Adi. Silakan berdiri Pak. Beliau Pak. Ya beliau nih. Makasih Pak Bapak. Yang dilakukan Pak Ali dan Pak Arto ketika saya itu mau memulai, tapi masih banyak kesibukan. Saya juga lagi ngurus ngaji di musola, banyak kegiatan, kemudian saya juga banyak orderan. Pak Hari itu gini, Pak Anto ikut acara ya, alamat bis pertemuan mana, bayar mana. Saya itu paling tidak suka dengan namanya pertemuan teman-teman. Kenapa? Sejak saya nggak kerja di bis MLM, di komputer, saya suka dengan bisnis yang income-nya langsung, bisa langsung ditompo, gimana langsung enak gitu. Pada umumnya kan gitu kan, harus ngekumpus ke orang ngobrol bla bla bla, tiba-tiba si ya mas gak ada uang, pulang gak dapat apa lu? Ada yang ngalamin gitu? Sama dengan saya, ya sama. Saya ngalamin hal itu. Itu buat kenapa saya setelah dapat satu nasabah langsung berhenti. Siapa nasabah pertama kali saya boleh mau izin Bunga Iza, mana Bunga Iza? Oke, betul. Ini nasabah karena percaya teman-teman. Bukan karena ngerti. Karena waktu Pak Arto belum ujian AAJI, Pak Ari juga belum, saya juga belum. Dia baru, tapi masuk jurang teman-teman. Ya, waktu itu Pak Arto ngisi SPC saya belum lengkap waktu itu, dan polis pernah saya batalkan. Nah, tapi luar biasa Pak Ari dan Pak Arto apa? Promosi apa? Pertemuan bisnis talk konfus dan studi. Jawab saya apa? Pak, mohon maaf, setiap orang punya kesibukan pribadi masing-masing yang itu tidak bisa disamakan. Mungkin Pak Ari dan Pak Arto memang sudah punya di alam, silakan. Tapi saya beda, saya berpikir, jangan paksa saya ya Pak. Itu yang saya lakukan. Siapa yang pernah nawarin orang, ngajak ke pertemuan sampai ketemu terus, dan masih nggak bersama istri mas, siapa? Bersama dengan saya kalau gitu. Ya. Terus apa dong bedanya? Kenapa kami terus meningkat pencapaiannya? Anda masih jadi BE. Kenapa nggak jadi BP? Di mana kalau itu kesalahannya? Cuma satu teman-teman. Yang membuat teman-teman nggak segera naik peringkat, nggak jadi BP. Mungkin bos Anda nggak naik karena cepat satu. Anda berhenti terlalu cepat dan Anda terlalu banyak masalah. Mungkin Anda melihat ini bukan menjadi solusi, tapi menjadi masalah kedua. Waduh mas, aku lihat pertemuan Zoom dong, aku belain. Anakku ya apa mas? Wayahe saya kate turu, cek delok Zoom diteng delok Pak Jeni ngobrol. Kayak gitu. Wis akhirnya Zoom-nya dimatikan, ditinggal turu gini ngomong. Akhirnya begitu sudah selesai kita kali mentoring, dapat apa? Apa ya Kak? Karena teman-teman tidak melihat visi ini menjadi solusi, dianggap ini menjadi masalah. Kenapa kami bersyukur bisnis sampai hari ini? Karena kami melihat di setiap masalah bisnis ini menjadi solusi. Oke, silakan Mbak Nek, cetak bulan, cek banter. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah merasa sudah presentasi, ketemu orang, kenapa mereka nggak bergabung? Mungkin Anda lupa, mereka tidak ada promosikan pertemuan berikutnya. Apa saja pertemuannya?
ya bisnis stock, ya live today, ya profit. Tetapi teman-teman, yang membuat guyurnya Safri itu klik